Ya udah guys, balik lagi dengan aku di sini dan kali ini aku mau naik super topnya Rosalia Indah dari Bogor ke Malang. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang yang ada dan yang nggak ada di bis ini. Aku juga bakal kasih tips buat kalian yang duduk di seat baris 1 super top. Karena memang seatnya itu agak sedikit berbeda teman-teman. Dan juga udah pasti ya ada rekomendasi seat dari aku untuk kalian. Ya teman-teman, aku naik dari Tajur, poolnya Rosalia Indah yang baru yang ada di Bogor teman-teman. Sebelum ke bisnya, yuk kita lihat-lihat dulu tempatnya seperti apa nih guys ya. Di sini tuh tempatnya luas banget teman-teman. Parkirannya luas, area tunggunya luas, counter pemesanan tiket dan check-innya juga lega teman-teman. Tersedia juga fasilitas musola dan juga toilet teman-teman. Dan ada tempat untuk kalian bisa jajan di sini. Terus juga buat kalian yang mungkin datang dari luar Bogor dan tujuan akhirnya ada di Bogor, di Tajur ini, kalian bisa menunggu jemputan kalian datang di sini dengan aman dan nyaman. Setelah check-in dan ini dia tiket fisik aku teman-teman. Waduh, agak ribet megangnya. Dan ya seperti ini bentuk fisik tiketnya ya. Dan ini jangan sampai hilang teman-teman karena ini akan digunakan untuk scan barcode makan siang, makan nanti, servis makan. Dan ini ada nomor koper teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bawa koper, nanti itu akan dikasih kayak nomor gitu biar nggak ketukar. Dan ini kondisi saat nunggu keberangkatan. Enak banget teman-teman, ini teduh, nyaman, bersih gitu, enak lah. Oke, sekarang kita yuk ke bisnya. Sini. Wah, besar ya. Awas. Nanti sayang. Nanti habis ini. Oh iya. Iya. Oh, besar ya. Awas mundur. Rosalia Indah Double Decker Bogor Malang ini saat ini masih menggunakan bodi Jetbus 3 teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan seksama, menurut aku nih Jetbus 3 ini nggak kalah ganteng dengan Jetbus 5 teman-teman. Cuma beda aura kegantengannya aja. Jadi kalau menurut aku Jetbus 3 ini gantengnya kayak ganteng gentleman gitu teman-teman. Edan. Bodi Jetbus 3 dari Adi Putro ini ditopang oleh sasis premium dari Scania K410 teman-teman. Buat kalian yang suka dengan bis udah pasti tahu banget lah ya. Di double decker Rosalia Indah ini ada 3 kelas ya guys ya. Yang pertama itu first class yang pernah aku cobain tahun lalu. Terus juga ada 6 seat super top. Dan ada juga kelas eksekutifnya di dek atas biasanya teman-teman ya. Untuk tarifnya masing-masing menyesuaikan ya teman-teman ya. Dan kemarin ini pada saat aku berangkat kemarin aku dapat tiket dengan harga sekitar 520.000. Dan aku memesan tiketnya itu melalui aplikasi Rosin yang ada di Google Store ya teman-teman. Google Store, Google Play maksudnya. Nah sekarang ayo kita masuk ke dalam bisnya teman-teman. Fasilitas apa aja sih yang ada di kursi super top? Kita mulai dari atas dulu ya teman-teman ya. Ada 2 lover AC di atas, 2 lampu baca dan juga 2 port USB untuk ngecas gadget kita teman-teman selama perjalanan. Lalu turun ke bawah ada TV ukuran besar untuk yang baris 1 dan ada AVOD untuk yang baris keduanya ya. Lalu di bagian bawah ada leg rest teman-teman. Leg restnya model pisah yang ada tempat naruh sepatunya. Terus juga bisa digeser sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk baris yang pertama leg restnya itu sayang sekali berbeda dengan yang kedua karena dia itu menyatu dengan dinding dari first class teman-teman. Jadi nggak bisa digeser. Gitu, sayang banget ya. Lalu kita bergeser ke sisi dari seatnya. Dan di sisi dari seatnya ini ada port USB 2 pieces teman-teman. Yang bisa kita gunakan untuk ngecas juga. Dan ada tombol untuk kursi pijatnya. Dan ini memang benar-benar berfungsi teman-teman. Dan yang terakhir itu ada bantal dan juga selimut. Yang selimutnya itu dibagikan setelah servis makan di daerah Subang. Ya itu dia tadi fasilitas yang kira-kira ada di kursi super top teman-teman. Terus bagaimana dengan yang first class? Kalau untuk first class kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya. Karena ketika aku menggunakan bis ini pada saat berangkat kemarin itu nggak lama penumpangnya ada teman-teman, sudah terisi dengan penumpang. Jadi aku nggak bisa ngasih kalian gambaran terbaru untuk first class-nya.
Lalu bagaimana dengan kelas eksekutifnya? Kelas eksekutifnya tidak jauh beda dengan super top ya. Hanya saja perbedaannya ada di kursi pijat dan juga tidak tersedia AVOD untuk yang eksekutif kelas. Tapi AVOD-nya itu diganti dengan cup holder, teman-teman. Dan begini kira-kira gambaran fasilitas yang ada di kelas eksekutif ya teman-teman ya. Ada leg rest yang model pisah dan juga bisa digeser. Terus kemudian ada lover AC dan ada kompartemen di atas bangkunya ya, di atas kursinya gitu. Terus kemudian ada TV di tengah-tengah situ. Terus port USB juga ada. Tapi tidak ada kursi pijat teman-teman, karena memang tidak didesain untuk ada kursi pijat. Terus ada, dan ini bantal dan juga selimut nantinya yang akan dibagikan setelah servis makan. Posisinya ini masih jauh banget loh teman-teman, masih lega banget. Jadi buat yang tinggi 160 ini jelas masih enak banget, masih lega banget. Jadi buat aku saranin kalian nggak usah ragu kalau misalnya mau naik Rosalia Indah untuk yang kelas eksekutifnya. Lalu bagaimana dengan fasilitas umum yang ada di bis ini? Berbeda dengan bis yang lainnya karena memang konsepnya juga berbeda ya teman-teman ya. Ada fasilitas yang ada juga di bis ini, tapi juga ada fasilitas yang tidak ada di bis ini. Apa aja itu? Untuk yang ada dulu ya teman-teman ya, ada toilet teman-teman. Toiletnya itu cuma bisa digunakan pada saat bis ini berjalan dan hanya untuk buang air kecil. Terus kemudian ada TV besar di dek atas. Saya nggak tahu itu untuk apa, tapi yang pasti kalau misalnya itu bisa digunakan, maka itu adalah fasilitas umum yang mungkin bisa digunakan di bis ini. Terus bagaimana dengan yang tidak ada? Nah, yang tidak ada di bis ini yaitu dispenser dan juga smoking room teman-teman. Jadi dispenser yang biasanya tuh ada di bis-bis premium lainnya. Nah di bis ini tidak ada, di Rosalia Indah Double Decker Malang Bogor ini tidak ada dispensernya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin kopi atau mau minum kopi lah ya, mau minum kopi, teh atau minuman favorit kalian, saran aku adalah kalian bisa membeli di luar sebelum perjalanan kalian lakukan. Terus juga tidak ada smoking roomnya teman-teman. Toiletnya bukan digunakan untuk smoking room teman-teman ya. Dan kalau kalian sadari ternyata ada satu lagi fasilitas yang aku pikir nggak ada di bis ini, yaitu snack. Nah itu dia, biasanya kan ada ya snacknya. Nah snacknya itu, snack dalam perjalanan itu tidak ada, tapi akan diganti dengan pemberhentian kedua nanti di daerah Palur. Kita akan mendapatkan servis snack dan itu di situ makannya teman-teman. Tapi pada saat berangkat kita tetap akan dikasih 1 botol air mineral. Sekitar jam 11.30 bisnya berangkat guys, buat jemput penumpang lain di berbagai titik keberangkatan. Aku memilih buat bersantai di kursiku karena seat atas yang tadi aku bilang itu udah ada beberapa penumpangnya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ngambil video tetap aku merasa nggak enak gitu ya, karena khawatir mengganggu kenyamanan mereka. Nah buat kalian yang juga duduk di seat baris 1 super top, aku punya tips buat kalian. Jika kalian membawa koper kecil ataupun tas yang agak besar, mendingan kalian bawa masuk ke dalam kabin teman-teman buat pengganti leg rest-nya, karena jarak antara seat atau kursi dengan leg rest yang di depan kita ini jauh banget teman-teman. Buat aku yang tingginya 160 mungkin sampai ke leg rest-nya, tapi kalau dipakai terlalu lama atau menggantung terlalu lama, kaki kita tuh bakal pegel teman-teman. Jadi saran aku buat kalian yang bawa koper kecil, kalian bisa masukkan ke kabin dan koper itu dijadikan istilahnya pengganti leg rest atau penumpang kaki kalian antara kursi dan juga leg rest-nya teman-teman. Nah sekarang seat mana yang menurut aku rekomendasi yang bisa aku kasih sarankan kepada kalian. Yang pertama nih udah pasti ya first class-nya ya teman-teman ya, karena ya di first class itu ya udah kayak raja deh, udah kayak sultan deh kalau misalnya kita naik di first class-nya teman-teman ya. Terutama kalau kalian punya postur tubuh yang mungil atau tingginya kurang dari 160 itu
Aku pikir sangat nyaman jika kalian menggunakan first class-nya. Terus untuk yang kedua itu ada di super top yang baris kedua teman-teman, karena leg rest-nya itu terpisah. Udah gitu ada avot-nya, memang benar-benar avot di depan kalian yang ukurannya tidak terlalu besar. Sedangkan kalau untuk yang baris satu itu avotnya diganti dengan TV yang besar, dan aku secara pribadi kurang nyaman kalau mau menggunakan avot itu. Terus yang ketiga di kelas eksekutif udah pasti ada di baris depan teman-teman, di baris atas, karena luasnya pandangan ke depan, ditambah lagi tidak ada tulisan-tulisan yang terlalu mengganggu, jadi kalian bisa leluasa melihat pemandangan atau view dari atas bis ini gitu teman-teman. Nah, lagi enak-enaknya main game dan sebelum sampai ke rest area, pramugarinya tuh menunjukkan daftar menu makanannya guys. Kita bisa pilih salah satu menu yang ada di daftar menu itu, terus kemudian nanti akan dicatat oleh pramugarinya. Dan ini gratis ya guys ya, ini adalah servis gratis dari Rosalia Indah, karena mungkin udah termasuk dari tiket ya teman-teman ya. Terus juga kalau ada tambahan di luar menu itu, di menu itu kalian bisa nanti ngomong langsung ke petugas di daratnya, dan bisa banget untuk ditambahkan sesuatu apapun itu, tapi dengan ada biaya tambahan teman-teman. Dan nggak kerasa kita udah sampai di Subang, dan langsung aja kita turun, dan ternyata udah canggih banget teman-teman. Apa itu? Karena tiketnya tidak dicoret tapi di scan barcode. Dan keren banget sekarang ya. Dan kali ini aku pilih nasi goreng karena siang-siang gini aku ngerasa males banget makan yang berkuah-kuah ya teman-teman ya. Silakan untuk makan. Biar anterin. Oh. Masih. Di rest area ini juga tersedia fasilitas lain seperti musola dan juga toilet, udah pasti lah ya itu ya, kayak sebuah fasilitas wajib lah kalau di rest area itu. Juga dilengkapi dengan pusat jajanan dan juga oleh-oleh teman-teman. Buat kalian yang lupa membeli oleh-oleh, kalian bisa beli di sini. Setelah sholat dan juga ya istirahat sejenak gitu ya, aku balik lagi untuk melihat dan mengagumi desain dari JetBus 3 ini teman-teman. Jujur aja setelah aku liatin lama-lama gitu ya, kok aku lebih srek dengan desain JetBus 3 ini ya teman-teman. Sama-sama ganteng dengan JetBus 5, tapi bedanya kalau JetBus 3 itu auranya seperti aura ganteng gentleman, sedangkan kalau untuk yang JetBus 5 itu lebih ke kayak cowok keren yang metropolis gitu loh teman-teman ya. Terlalu modern gitu menurut aku. Tapi memang dua-duanya keren sih. Setelah beristirahat 30 menit, kita melanjutkan perjalanannya lagi teman-teman. Dan karena sudah kenyang, terus juga bisnya nyaman, baik lagi ya. Terus juga aku menggunakan TWS, aku merasa bahwa memang perjalanan ini sangat-sangat menyenangkan teman-teman. Jadi meskipun aku berada di dek bawah gitu ya, getaran-getaran mesin, getaran-getaran roda dari roda itu tidak kerasa teman-teman, dan nggak ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh. Bahkan kalau misalnya kalian coba bis ini gitu kan, ketika bis ini berakselerasi itu suaranya halus banget teman-teman, halus banget, kayak udah kayak di dalam mobil pribadi itu menurut aku ya, menurut aku. Dan ini benar-benar nyaman buat kalian bisa istirahat selama perjalanan. Oh ya, kalau misalnya kondisi lagi hujan seperti ini, aku tidak sarankan bahwa tas kalian itu langsung ke ke lantai, karena khawatir ada kebocoran. Dan pada saat aku melakukan perjalanan ini, aku baru sadar ketika sampai di Palur untuk servis snack, itu ternyata bagian bawah tas aku basah teman-teman. Entah itu karena bocor atau bagaimana, aku kurang paham.
Tapi buat kalian yang mau menaruh tas di bawah untuk penopang kaki kalian ke leg rest, aku saranin itu dialasin dengan sepatu kalian atau alas kaki kalian. Itu aku pikir jadi lebih aman deh teman-teman ya. Sekitar jam setengah 9 malam kita udah sampai di Palur teman-teman untuk servis snack. Dan ini lagi-lagi kita harus scan barcode sebagai bukti bahwa kita memang penumpang dari Rosalia Indah. Dan kita akan mengambil snack di tempat servis makannya teman-teman. Snack time ini waktunya cukup pas menurut aku, jadi bisa sekalian sholat, terus juga snacknya cukup mengenyangkan teman-teman. Jadi porsinya itu tidak sedikit dan juga tidak banyak. Dan jenisnya ini yang menurut aku cukup unik, yaitu seperti kayak kalau di Bogor namanya buras teman-teman. Entah kalau di bagian Jawa yang lain namanya apa. Jadi kayak ada nasi dibungkus gini. Dan ini cukup mengenyangkan dan bisa mengganjal perut kalian sampai ke tujuan. Terus juga minumnya aku pilih teh hangat. Setelah sholat dan juga snacking time, aku kembali ke ruang tunggu dan tidak berapa lama kita dipanggil untuk kembali ke dalam bis dan untuk melanjutkan perjalanan. Dan seperti biasa aku tidak melakukan apa-apa selama di dalam bis, langsung istirahat dan tidak kerasa sampai di Malang itu sekitar pukul 1 malam teman-teman. Jadi jam 12 itu kita udah sampai di sekitaran Bungur Asih, terus kemudian bis melanjutkan perjalanan setelah menurunkan penumpang ya, langsung sampai di Malang itu sekitar jam 1 malam teman-teman. Jam 1 malam, sedangkan aku harus melanjutkan perjalanan menuju Lumajang dengan travel di jam 5 pagi. Lalu di mana aku menunggu? Nah, disinilah tempat aku menunggu teman-teman, di Pool Rosalia Indah Malang. Tempatnya ada tempat tunggu, jadi enak banget buat menunggu ke perjalanan selanjutnya. Tidak perlu takut sepi karena secara silih berganti bis dari area lain, dari dari tempat berangkatan lain silih berganti masuk ke Pool Malang teman-teman. Jadi nggak ada sepinya. Dan kebetulan juga pada saat aku menunggu di situ ada ibu-ibu atau ibu-ibu lah ya, mau berangkat ke barat dengan bis Rosalia Indah, keberangkatan pagi teman-teman. Jadi ya seperti itu aja dulu video aku kali ini dan semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share kalau memang video ini bermanfaat, dan juga tuliskan di kolom komentar kalau kalian punya saran dan juga kritik dari video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan dadah!